Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya Samuel Barani, dan kali ini saya akan share materi dari mata kuliah Prolegomena, materi ketujuh tentang sumber teologi. Nah, berbicara tentang sumber teologi, kata sumber jika kita cari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti tempat keluarnya sesuatu atau tempat munculnya sesuatu. Dan teologi itu adalah ilmu atau studi tentang Tuhan. Jadi sumber teologi itu adalah asal muasal atau asal munculnya studi atau ilmu yang pelajari tentang Tuhan. Nah, saudara-saudara, sumber teologi Kristen ada 4. Apa sajakah itu? Ya, mari kita bahas. Yang pertama, Alkitab. Alkitab adalah sumber teologi Kristen yang utama, yang pertama, dan yang asli. Mengapa saya katakan demikian? Karena ilmu tentang Tuhan dalam keyakinan orang Kristen tentunya, itu semuanya berfokus dari Alkitab, berasal dari Kitab, fokus utamanya pada Alkitab, karena Alkitab itu adalah firman yang tertulis. Memang firman ini ditulis oleh manusia, namun firman yang ditulis oleh manusia ini, manusia yang menulis itu mendapatkan pengilhaman dari Allah itu sendiri. Jadi memang betul dikatakan ini adalah sumber yang utama, yang pertama, utama, dan asli. Tidak ada bantahan mengenai hal itu. Oke, dan yang kedua adalah tradisi gereja. Tradisi gereja itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh gereja. Nah, mengenai tradisi gereja, tiap-tiap gereja pasti mempunyai tradisi yang berbeda, namun ada juga yang sama. Tapi karena banyaknya gereja, banyaknya aliran sekarang di dunia ini, jadi pastinya ada banyak perbedaan tradisi di setiap gereja. Nah, tradisi gereja yang dapat menjadi sumber teologi bagi kita itu adalah pengakuan iman rasuli, contohnya pengakuan iman, doktrin gereja, liturgi tata ibadah, dan praktek-praktek lainnya seperti pernikahan, perjamuan kudus, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semua berasal dari Alkitab. Tradisi-tradisi ini memang kalau kita lihat, ini hanya sebagai tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di gereja pada umumnya. Namun jangan salah, kebiasaan-kebiasaan ini juga diambil karena melihat dari dalam Alkitab. Seperti contohnya perjamuan kudus, itu diambil dari kisah Tuhan Yesus melakukan perjamuan bersama ke-12 muridnya. Lalu baptisannya juga termasuk tradisi gereja. Itu semua diambil dari dalam Alkitab. Tuhan Yesus sendiri juga melakukan itu. Jadi itu diambil dan diadopsi oleh gereja, dan itu dijadikan tradisi oleh gereja-gereja. Walaupun mengenai baptisan ada banyak versi di gereja-gereja saat ini karena banyaknya aliran. Jadi karena itu memang ini dapat menjadi sumber teologi untuk kita. Namun kembali lagi, kita harus berpatokan ke sumber yang utama, yaitu Alkitab. Karena Alkitab itu adalah yang utama, yang pertama, dan yang asli. Tradisi gereja dapat kita jadikan sumber teologi. Siapa bilang tidak bisa? Bisa, tapi boleh kita jadikan. Tapi kita harus juga melihat kepada Alkitab. Alkitab tidak boleh kita mengambil patokan tanpa melihat jelas dalam Alkitab. Jadi supaya kita tidak salah, kita harus lihat lagi dalam Alkitab. Begitu saudara-saudara. Jadi yang kedua itu dia, tradisi gereja. Yang ketiga adalah pengalaman rohani. Pengalaman, berarti kalau dikatakan pengalaman berarti sudah mengalami. Dan kalau sudah mengalami, pastinya sudah tahu dan bisa dikatakan juga sudah memahami kalau ia memperhatikan. Nah, pengalaman rohani itu dapat berupa apa saja? Pengalaman rohani itu bisa berupa hubungan atau relasi keintiman kita manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Pengalaman yang kita dapatkan dari kita
dengan hubungan yang kita miliki dengan Tuhan. Nah, hubungannya itu bisa melalui apa saja. Hubungan itu bisa dapat melalui doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, berpuasa, puasa, pujian, penyembahan. Itu cara kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Jadi, pengalaman rohani itu akan didapatkan kalau kita sudah betul-betul mempunyai hubungan yang sudah terkonek dengan Tuhan. Ada orang yang memang berdoa namun seperti tidak ada apa-apa. Nah, kalau begitu berarti dia belum terkonek dengan Tuhan. Sudah berdoa tapi macam sepertinya belum ada relasi yang terikat antara dia dengan Tuhan. Itu belum ada. Jadi, pengalaman ini hanya berlaku untuk orang yang sudah memiliki yang relasinya memang betul-betul sudah terhubung dengan Tuhan. Nah, pengalaman itu bisa didapatkan seperti contoh, misalnya kalau ada seseorang dia sedang mengalami masalah, namun tiba-tiba dari dalam hatinya keluar suara yang menguatkan dia. Nah, itu semua berasal dari Tuhan. Namun itu semua bisa terjadi jika seorang itu sudah memiliki relasi dengan Tuhan, dan itu menjadi pengalaman untuk dia. Nah, itu salah satu contoh kecilnya. Banyak contoh-contoh tentang pengalaman rohani. Namun contoh kecilnya itu pengalaman rohani. Lalu sumber, nah, dan itu bisa jadikan sumber teologi, itu bisa menjadi sumber kita mempelajari tentang Tuhan. Lalu apa lagi yang bisa menjadi sumber teologi? Masih di bagian nomor 3 ini ya, masih pengalaman rohani. Yang pertama tadi relasi dengan Tuhan, lalu yang berikut mujizat dan pendisiplinan. Mujizat. Orang yang sudah mengalami mujizat berarti sudah mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Nah, orang kalau sudah mengalami kuasa Tuhan, dia pasti sudah memiliki sedikit pengetahuan atau bayangan tentang kebaikan Tuhan. Karena dia sudah merasakan mujizat, berarti dia sudah merasakan kebaikan Tuhan. Jadi dia bisa tahu, oh, jadi Tuhan itu begini ya. Dia itu baik, dia itu luar biasa. Sehingga itu bisa menjadi pengalaman untuknya, dapat menjadi sumber teologi dalam dirinya. Pengalaman rohani itu, mujizat. Namun kita juga harus berhati-hati karena ada mujizat dari Tuhan, namun ada juga mujizat dari setan. Jadi kita harus bisa membedakannya yang menggunakan apa? Hikmat daripada Tuhan. Kalau dengan hikmat manusia, kita tentunya akan sulit atau bahkan tidak bisa dibedakan jika menggunakan hikmat manusia. Jadi untuk membedakan itu, hikmat dari Tuhan, jika ada hikmat dari Tuhan, maka tentunya dengan mudah kita dapat bisa membedakan ini mujizat dari Tuhan atau bukan. Nah, lalu pendisiplinan itu rajin mencari tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Contohnya membaca Alkitab, berdoa, segala macam. Ya, disiplin mencari Tuhan. Nah, dengan kebiasaan itu dia memperoleh pengalaman, dan pengalaman itu menjadi sumber bagi dia untuk memahami tentang Tuhan. Jadi kesimpulan tentang bagian ketiga ini, yaitu pengalaman rohani. Pengalaman rohani ini pengalaman yang didapatkan dari kehidupan orang itu sendiri, dan pengalaman itu menjadi pengetahuan baginya tentang siapa itu Tuhan. Nah, seperti itu. Namun kembali lagi saya ingatkan, kembali lagi berpatokan pada sumber yang utama tadi, yaitu Alkitab. Karena Alkitab itu yang utama. Walaupun memang hebat pengalaman yang kita punya, namun kita juga tidak boleh sombong dan tidak lagi memperdulikan Alkitab, tidak mau lagi membaca Alkitab, tidak boleh, saudara. Harus kita berpatokan pada Alkitab, karena Alkitab adalah yang utama, pertama, dan asli. Lalu yang keempat, kita bisa mendapatkan sumber teologi dari sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber yang lain itu apa saja? Nah, sumber-sumber yang lain itu bisa berupa khotbah dari hamba-hamba Tuhan, dari siapapun itu. Itu bisa menjadi sumber untuk kita, karena tentunya apa yang mereka sampaikan, yang mereka khotbah itu tentunya
mereka menyampaikan kebenaran tentang Tuhan. Jadi itu bisa menjadi sumber teologi bagi kita. Lalu bisa juga kita dapatkan dari buku-buku rohani, jurnal-jurnal rohani, atau apapun yang membahas tentang rohani. Apalagi zaman sekarang di internet begitu, kita bisa mencari referensi-referensi rohani. Nah, itu bisa menjadi sumber teologi bagi kita. Namun kembali lagi harus berhati-hati, jangan sampai apa yang kita dengar, yang kita lihat, kita baca itu malah belok ke jalan yang lain. Hati-hati. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kembali berpatokan pada sumber yang utama, yaitu Alkitab. Karena Alkitab memang bahasa yang sering saya gunakan sehari-hari, memang yang paling paten. Nah, jadi kalau kita mau menjadi teolog, 4 ini harus ada dalam diri kita. Kalau 4 ini sudah ada, berarti kita sudah bisa dikatakan sebagai teolog. Ya, walaupun ada teolog yang luar biasa, ada yang biasa-biasa. Nah, itu bisa dikatakan luar biasa ataupun tidak, itu tergantung dari seberapa banyak dia memahami tentang teologi. Nah, dia bisa memiliki pemahaman itu tentunya karena dia mencari dari sumber-sumber. Nah, sumber itu sudah saya sampaikan tadi, ada 4. Jadi saudara-saudara, itulah materi yang dapat saya share kepada saudara-saudara sekalian. Jadi sumber teologi itu ada 4 ya. Alkitab ini yang utama. Yang kedua tradisi gereja, pengalaman rohani, dan yang terakhir sumber-sumber lain. Namun nomor 1 ini harus menjadi yang utama. Oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.